Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Terus Natobi Sirutonga, dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah. Poin-poin yang akan kita bahas adalah sistem peredaran darah, organ yang berperan dalam sistem peredaran darah, proses peredaran darah, sirkulasi darah paru, dan fakta-fakta unik tentang sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang bisa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel-sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh. Kemudian ada dua jenis sistem peredaran darah. Yang pertama sistem peredaran darah terbuka dan yang kedua sistem peredaran darah tertutup. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam area yang berlawanan. Kemudian yang kedua, yang diangkut adalah nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula dan protein dari saluran pencernaan dalam jaringan masing-masing untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka, diproses atau disimpan. Kemudian yang kedua, organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Organ yang berperan dalam sistem peredaran darah adalah jantung. Jantung merupakan organ vital sistem peredaran darah. Fungsi jantung dalam proses sirkulasi adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bekerja bersama dengan pembuluh darah dalam proses sirkulasi. Pembuluh darah memiliki peran mengedarkan darah dari jantung. Darah juga merupakan komponen inti dalam proses ini. Darah mengandung oksigen dan nutrisi yang akan disalurkan pada setiap sel-sel tubuh. Paru-paru tak hanya berperan dalam proses respirasi. Pada sistem sirkulasi, paru-paru bertugas menukar karbon dioksida dalam darah dengan oksigen yang dihirup saat proses pernapasan berlangsung. Kemudian, selanjutnya adalah proses peredaran darah. Proses peredaran darah bertujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel-sel tubuh. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai dari jantung, bil kiri, aorta, arteri, kapiler, seluruh tubuh, vena, jantung, serambi kanan. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai dari jantung atau bil kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, kemudian ke vena, kemudian kembali ke pulmonalis, dan kembali ke jantung serambi kiri. Kemudian selanjutnya sirkulasi darah paru. Sirkulasi darah paru. Jantung adalah organ yang memiliki 4 ruangan. Yang pertama atrium kiri, yang kedua atrium kanan, yang ketiga ventrikel kiri, yang keempat vertikal kanan. Kemudian informasi tambahan. Panjangnya bisa melingkari bumi. Jika seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh kita disatukan, bisa melingkari bumi. Menurut National Institute on Aging atau NIA di Amerika Serikat, jika diurai menjadi garis lurus, pembuluh darah kita lebih dari 60.000 mil atau sekitar 96.000 km panjangnya. Kemudian 3 jenis pembuluh darah. Pembuluh darah bekerja di tubuh kita sebagai sebuah tim. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Kemudian saja dapat membantu suhu tetap normal. Menurut National Library of Medicine, saat cuaca panas, ukuran pembuluh darah akan bertambah luas. Gunanya agar bisa membantu melepas panas. Hasilnya tubuh akan mendingin. Setelah itu pembuluh darah akan kembali menyempit untuk menjaga panas yang tersisa tidak keluar. Tujuannya adalah untuk menjaga suhu tubuh kita tetap normal. Referensi yang saya ambil dari PPT ini ada di link tersebut. Sekian dan terima kasih.